Tiga. Hai guys. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas B. Kami akan menjelaskan tentang partisipasi politik. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama kami. Nama saya adalah Bayu Adicimayan Piregaja. Nama saya Risa Jinta Seran. Saya Familia Jessica Ratnasari Semada. Saya Milhamina Juli. Dan saya Maria Ayu Lestari Taipa. Hai, pada poin yang pertama saya akan menjelaskan definisi partisipasi politik. Partisipasi politik adalah kegiatan seorang atau kelompok orang yang ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dalam memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. Materi kedua yaitu tentang partisipasi politik dalam negara demokrasi. Partisipasi politik sendiri merupakan hal yang sangat penting bagi demokrasi negara, karena partisipasi politik merupakan salah satu hal atau hak bagi setiap warga negara dan kebijakan umum. Masyarakat yang berpartisipasi dalam politik mengetahui bahwa tindakan mereka dapat memberikan pengaruh dalam dunia politik dan penyelenggaraan pemerintahan. Partisipasi politik dapat diukur dengan berbagai bentuk, salah satunya adalah tentang keterlibatan masyarakat dalam pemilihan umum atau pemilu. Tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa masyarakat mengikuti masalah politik dan memahami serta ikut terlibat dalam kegiatannya. Partisipasi politik dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok, contohnya seperti partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Dan yang ketiga, partisipasi politik di negara otoriter. Di negara-negara otoriter seperti komunis pada masa lampau, partisipasi massa pada umumnya diakui kewajarannya karena secara formal kekuasaan ada di tangan rakyat. Akan tetapi tujuan utama partisipasi massa dalam masa pendek masyarakat adalah merombak masyarakat yang terbelakang menjadi masyarakat yang modern, yang produktif, kuat, dan juga berideologi kuat. Hal itu memerlukan disiplin dan pengarahan ketat dari monopoli partai politik. Selanjutnya, partisipasi politik di negara berkembang. Negara-negara berkembang yang non-komunis menunjukkan pengalaman yang berbeda-beda. Kebanyakan negara baru ini ingin cepat mengadakan pembangunan untuk mengejar keterbelakangannya, karena mereka menganggap bahwa berhasil tidaknya pembangunan bergantung pada partisipasi masyarakat. Materi selanjutnya adalah partisipasi politik melalui social movement dan kelompok-kelompok penting. Kelompok-kelompok penting muncul pada abad ke-19 dan pada awal ke-19 timbul fenomena baru yaitu New Social Movement. New Social Movement sendiri bersifat lintas kelas sosial yang menumbuhkan sifat dinamis identitas dan menjadi faktor partisipasi politik yang paling penting dalam masyarakat. Adapun jenis-jenis kelompok. Yang pertama adalah kelompok anomi. Kelompok ini bukanlah sebuah organisasi melainkan sekelompok individu yang mempunyai perasaan frustasi dan ketidakpuasan yang sama yang bisa melakukan aksi massal jika merasa tidak puas akan apa yang mereka dapatkan melalui demokrasi dan pemberontakan. Yang kedua adalah non-asesional, kelompok yang timbul dari rasa solidaritas pada sanak saudara, kerabat, agama, dan lain-lain ini biasanya tidak aktif secara politik dan bukanlah sebuah organisasi yang ketat. Anggota ini mempunyai rasa hubungan batin karena mempunyai hubungan ekonomi, etnis, dan kedaerahan yang sama. Yang ketiga ada kelompok institusional. Kelompok formal satu ini berada di dalam atau bekerja sama bersama dengan pemerintah seperti birokrasi dan kelompok-kelompok militer. Yang keempat adalah organisasi ini dibentuk dengan suatu tujuan yang eksplisit, mempunyai organisasi yang baik dengan staf-staf yang bekerja penuh waktu, menjadikan mereka lebih efektif dari kelompok-kelompok lain dalam memperjuangkan tujuannya. Salah satu contoh demonstrasi politik yang kami ambil yaitu tentang demonstrasi mahasiswa yang terjadi pada akhir September 2019 hingga awal Oktober 2019. Demonstrasi ini dipicu oleh rencana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang dianggap melamakan independensi KPK dan melamakan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Demonstrasi ini melibatkan ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang turun ke jalan untuk menuntut penolakan terhadap revisi Undang-Undang KPK. Mereka memprotes langkah-langkah legislatif yang dianggap bertentangan dengan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.
Selama demonstrasi tersebut terjadi insiden bentrok antara demonstran dan aparat keamanan, serta penggunaan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan massa. Demonstrasi ini menjadi pemandangan yang cukup bersejarah dan mendapatkan sorotan media nasional maupun internasional karena melibatkan sejumlah peserta yang besar dan berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Gerakan mahasiswa tersebut berhasil mempengaruhi pemerintahan DPR untuk menunda pengesahan revisi Undang-Undang KPK. Demonstrasi ini juga mengaktifkan kembali peran mahasiswa sebagai kekuatan politik yang signifikan di Indonesia, serta meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya pemberantasan korupsi dalam upaya mencapai pemerintahan yang bersih dan transparan.